Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Dr. Muhammad Sofyan SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, serta teman-teman. Perkenalkan, saya Tika Agustin dengan NIM 232301019. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal penelitian berjudul Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap perataan laba pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2025. Selanjutnya, hal yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama, judul dari Metopen. Yang kedua, hasil dan pembahasan. Yang keempat, kesimpulan. Dan yang terakhir, saran. Latar belakang judul. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, laba menjadi indikator utama kinerja perusahaan bagi investor dan kreditor. Besarnya perhatian pasar terhadap fluktuasi laba memberikan tekanan bagi manajemen untuk menjaga stabilitas kinerja keuangan, yang kemudian memicu praktik perataan laba atau income smoothing sebagai upaya untuk meredam fluktuasi laba agar terlihat stabil dari tahun ke tahun. Ini saya kategorikan acuan dasar perataan laba menjadi variabel dependen. Terdapat dua variabel yang diduga mempengaruhi praktik perataan laba dalam penelitian ini. Yang pertama, profitabilitas, menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi menjadi fleksibilitas dalam mengelola laba. Yang kedua, ukuran perusahaan atau frame size. Perusahaan besar yang memiliki total aset besar berada di bawah pengawasan ketat publik dan analisis keuangan. Hal ini mendorong manajemen untuk meratakan laba guna menghindari fluktuasi ekstrim yang dapat berdampak negatif bagi perusahaan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengujian yang saya lakukan adalah pengujian asumsi klasik atau uji normalitas residual. Seperti gambar yang dihasilkan di PPT ini, uji normalitas adalah persyaratan mutlak dalam regresi linear berganda agar estimasi parameter bersifat blue dan uji hipotesis T dan V valid. Dari gambar uji ini tidak ditemukan titik data pencilan yang menjauh ekstrim dari garis diagonal yang artinya pola sebaran mendekati garis diagonal atau residual berdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas. Dari gambar ini ada 3 aspek. Yang pertama, metode. Grafik residual versus predicted digunakan untuk mendeteksi pola varian residual yang tidak konstan. Yang kedua, temuan dari uji yang didapatkan. Titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar garis 0 tanpa membentuk pola sistematis atau mengumpul, melebar, atau bahkan menyempit. Yang terakhir, meskipun sebaran tidak merata di sepanjang sumbu horizontal, model bebas dari heteroskedastisitas serius atau asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Selanjutnya ada uji multikolinearitas atau tujuan ujian ini memastikan tidak ada hubungan linear sempurna antar variabel independen yang mengganggu stabilitas model. Condition Index nilai tertinggi 2,940 jauh di bawah ambang batas 10 mengindikasikan tidak ada multikolinearitas berbahaya. Yang kedua, varian proportion atau ROE 0,562, total aset 0,907 pada dimensi 3. Tidak ada ketergantungan linear yang mengganggu. Kesimpulannya, model regresi terstabil dan bebas dari masalah multikolinearitas yang serius. Selanjutnya, ada uji autokorelasi. Uji ini digunakan untuk menguji apakah residual pada periode tertentu berkorelasi dengan residual periode sebelumnya, menjamin estimasi parameter yang efisien. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pemodelan yang disajikan dalam model summary pada tabel output model M1, diperoleh nilai statistik Durbin-Watson sebesar
1,947 dengan nilai signifikasi p-value yang dihasilkan berada di atas taraf signifikasi standar. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, nilai tersebut berada dalam rentang ambang batas normal antara 1,5 hingga 2,5 yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model penelitian ini. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Ini adalah gambar dari hasil uji saya. Analisis regresi linear dalam penelitian ini dilakukan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen, yaitu ROE dan total aset, terhadap variabel dependen, yaitu penjualan bersih. 1. Persamaan regresi. Penjualan bersih sama dengan minus 0,201 ditambah 0,062 ROE dan plus 0,958 total aset plus E. Konstanta minus 0,201. Nilai dasar penjualan bersih jika ROE dan total aset sama dengan 0. ROE plus 0,062. Setiap kenaikan satu satuan ROE, penjualan bersih naik 0,062. LN total aset plus 0,958. Kontribusi perubahan paling dominan terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada koefisien determinasi atau adjust R2. Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen, yaitu penjualan bersih. Nilai adjust sebesar 0,961 menunjukkan tingkat daya eksplanasi yang sangat kuat, sementara sisanya sebesar 3,9%. Dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Penelitian ini yang tidak dimasukkan dalam cakupan analisis. Variabel dependen mampu merepresentasikan hampir keseluruhan perubahan pada penjualan bersih. Ada persentase 96,1%, ROE dan total aset secara bersama-sama, dan 3,9% dipengaruhi faktor di luar model penelitian. Uji statistik F atau uji signifikasi simultan. Ada dua. Yang pertama, uji statistik P. Dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel independen, yaitu ROE dan total aset secara bersama-sama simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu penjualan bersih. Yang kedua, F statistik 406,9 dengan p-value kurang dari 0,001, jauh di bawah 0,05. Hipotesis pengaruh simultan terdukung secara empiris. Model layak atau fit, ROE dan LN total aset secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penjualan bersih. Gambarnya seperti ini untuk uji statistik F atau uji signifikasi simultan. Selanjutnya ada uji T atau signifikasi parsial. Ada dua. Yang pertama, ada dua variabel. Yang pertama ROE X1, koefisien plus 0,062 T sama dengan 7,401 dan P kurang dari 0,001. Pengaruh positif dan signifikan setiap kenaikan ROE meningkatkan penjualan bersih. Yang kedua, total aset X2, koefisien plus 0,958 T 26,01 P kurang dari 0,001. Pengaruh positif dan sangat dominan. Ukuran perusahaan adalah faktor penentu utama penjualan. Pembahasan dan rekonsiliasi teoritis dan empiris. Yang pertama, pengaruh struktur profitabilitas terhadap perataan laba. ROE berpengaruh positif dan signifikan. Perusahaan profitabel memiliki fleksibilitas operasional lebih besar untuk melakukan manajemen laba, menjaga stabilitas kinerja di mata investor. Pengaruh total aset firm size terhadap perataan laba. Total aset adalah variabel yang paling dominan, T sama dengan 26,1. Perusahaan besar memiliki infrastruktur yang luas, akses pendanaan terdiversifikasi, dan motivasi tinggi meratakan laba demi kredibilitas pasar. Yang berkaitan, yang pertama,
Dua determinan utama perataan laba, profitabilitas atau ROE memberikan fleksibilitas operasional untuk manajemen laba koefisien 0,062. Yang kedua, ukuran perusahaan atau total aset. Faktor paling dominan akses pendanaan luas koefisien 0,958. Keduanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan bersih sebagai proksi perataan laba. Masuk kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, efektivitas prosedur. Prosedur pengujian yang dijalankan telah berhasil mengidentifikasi parameter utama yang berpengaruh terhadap performa sistem, sebagaimana terlihat pada konsistensi data hasil uji. Yang kedua, kinerja sistem. Sistem menunjukkan stabilitas yang baik dalam berbagai kondisi pengujian, dengan fluktuasi yang berada dalam ambang batas yang dapat diterima. Yang ketiga, analisis data. Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi positif antara variabel input dengan output yang dihasilkan, yang mengkonfirmasi bahwa metode yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan awal penelitian. Yang terakhir, tingkat keberhasilan. Secara keseluruhan, rangkaian pengujian telah mencapai target yang ditetapkan, di mana seluruh komponen menunjukkan respon yang stabil dan akurat sesuai spesifikasi. Yang terakhir, kita masuk ke saran. Demi pengembangan dan penyempurnaan di masa mendatang, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, pengembangan skala pengujian. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan pengujian diperluas ke berbagai variabel, kondisi lingkungan yang lebih bervariasi, guna memastikan ketahanan sistem di berbagai situasi. Yang kedua, optimalisasi proses. Diperlukan peningkatan pada efisiensi beberapa tahap proses untuk meminimalisir waktu eksekusi tanpa mengurangi tingkat akurasi hasil. Yang ketiga, pemeliharaan rutin. Mengingat pentingnya stabilitas komponen, disarankan untuk melakukan kalibrasi dan pemeliharaan secara berkala pada alat atau sistem yang diuji untuk menjaga presisi data. Yang terakhir, integrasi lanjutan. Disarankan untuk mengintegrasikan sistem dengan model pendukung lainnya untuk melihat potensi sinergi dan efektivitas lebih lanjut di luar parameter yang diuji saat ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.